love the Smiths. I said I love the Smiths. You predicted music. Halo semuanya, di video ini kita akan bahas perubahan besar yang terjadi di dalam dunia perdagangan. Dari yang dulunya serba ribet, sampai sekarang semuanya serba digital. Jadi kita bakal lihat nih, gimana sih cara UMKM ASEAN bisa kirim produk atau barang ke luar negeri cuma lewat handphone. Apa aja sih tantangannya? Dan gimana hal tersebut bisa relate sama kehidupan kita sebagai mahasiswa? Oke, langsung aja kita mulai. Digitalisasi perdagangan dan e-commerce lintas batas di ASEAN. Kalau zaman dulu, jual barang ke luar negeri itu ribet banget. Yang bisa ekspor cuma perusahaan-perusahaan besar. Karena barang harus dikirim dalam jumlah yang banyak sekaligus, dokumennya ribet, dan juga harus pakai perantara. Tapi sekarang udah berubah, kita udah masuk di era perdagangan digital yang dimana UMKM ataupun orang biasa bisa mengekspor barang dalam bentuk mikroparcel. Platform seperti Shopee dan Lazada menghubungkan penjual Indonesia dengan pembeli di Singapura, Malaysia, Filipina, dan juga negara ASEAN lainnya. Seperti contoh orang Indonesia yang menjual aksesoris ke Malaysia tanpa harus membuka toko fisik. Jadi intinya perdagangan sekarang jauh lebih terbuka untuk siapapun. Transformasi digital ini bisa dijelaskan oleh teori ekonomi seperti teori Ronald Coase tentang penurunan biaya transaksi. Dulu komunikasi, pembayaran, dan sistem informasi itu sangat mahal dan lambat. Sekarang semuanya menjadi lebih cepat dan lebih murah karena adanya chat, e-wallet, kris, dan sistem tracking otomatis. Karena biaya transaksi makin rendah, UMKM bisa langsung jual ke luar negeri tanpa perlu perantara besar. Contohnya, penjual batik bisa kirim langsung produknya ke Malaysia lewat logistik cross border. Jadi, teknologi benar-benar menurunkan biaya yang dulu jadi hambatan besar. Kalau dulu keunggulan komparatif itu soal biaya produksi murah, tapi di era digital sekarang keunggulannya bisa dari kreativitas, desain, dan ciri khas budaya. Contohnya Indonesia unggul di kerajinan dan batik, terus Thailand jago di bagian herbal, dan Vietnam kuat di kopi. Hal kayak gini bikin produk ASEAN lebih variatif dan menarik buat pasar luar negeri. Jadi UMKM bisa jual keunikan, bukan cuma harga murah. Tapi, meskipun pengguna e-commerce lintas negara makin booming, ada tantangan besar banget nih di logistik. Yang pertama, volume dan kecepatan mikropaket. Jadi, setiap hari ada jutaan paket kecil yang dikirim dari suatu negara ke negara lain. Pengirimannya cuma 2-5 hari aja, jadi harus cepat. Nah, contohnya itu saat flash sale 11.11, bandara bisa penuh dengan paket sampai menumpuk. Nah, yang kedua, kemitraan logistik yang kompleks. Jadi, barang dari penjual harus lewat platform, gudang, freight forwarder, bea cukai, kurir lokal, barulah sampai ke pembeli. Satu paket kecil saja harus bisa melewati 7 pihak. Kalau satu saja terhambat, pengiriman bisa jadi lama atau bermasalah. Nah, contohnya itu, Shopee punya gudang di Johor dan Singapura untuk mempermudah pengiriman lintas negara. Walaupun kelihatan gampang, tapi logistik lintas negara itu kompleks loh. Contohnya, paket kecil jumlahnya banyak banget setiap hari, apalagi pas flash sale. Di sisi lain, distribusi harus tetap cepat, tapi tetap akurat. Lalu, aturan tiap negara ASEAN yang berbeda, mulai dari pajak, standar produk, sampai aturan bea cukai. Kalau regulasinya nggak sinkron, UMKM jadi susah untuk ekspor dan ongkir jadi lebih mahal. Jadi, ini PR besar untuk ASEAN supaya semakin terhubung. Terus, apa sih hubungannya dengan kehidupan mahasiswa? Pertama, coba ingat-ingat, pernah nggak kalian beli barang dari luar negeri lewat marketplace? Pasti banyak dari kita yang pernah beli barang dari luar negeri kan? Contohnya casing HP dari Cina, atau aksesoris dari Korea, atau bahkan baju dari Thailand. Sekarang biasanya pengiriman itu lebih cepat, misalnya 6-10 hari. Tapi kalau misal ada yang pernah mengalami kendala, itu biasanya karena masalah biaya pengiriman, tracking yang kurang jelas,
dan bahkan barang tertahan di bea cukai. Dari pengalaman sederhana itu aja, kita sebenarnya sudah terlibat dalam perdagangan lintas negara. Sekarang bayangin coba kalau misal kita punya UMKM, misalnya makanan ringan atau kerajinan. Dengan marketplace, kita bisa jual produk kita tanpa punya toko fisik di sana. Jadi, kita sebagai mahasiswa bukan sekadar konsumen e-commerce, tapi kita juga bisa menjadi pelaku bisnis lintas negara. Jadi, kesimpulannya, digitalisasi benar-benar mengubah cara perdagangan dilakukan. Sekarang, semua orang bisa ikut ekspor, bahkan dalam skala kecil sekalipun. UMKM bisa naik kelas lewat e-commerce loh, tapi tetap ada tantangannya ya teman-teman, seperti logistik yang rumit dan aturan yang tidak selaras dengan negara anggota ASEAN. Kalau tantangan ini bisa diatasi, kawasan ASEAN akan menjadi sangat terhubung dan kompetitif dalam perdagangan digital.